Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh datang kepada Tuhan melalui YouTube, channel YouTube. Oleh karena itu walaupun kita di rumah kita akan sungguh-sungguh untuk berdoa. Saudara tahu jawaban sebuah doa datang bukan karena hebatnya kita berdoa. Tetapi dari ketekunan kita untuk terus menerus berdoa. Karena kita yakin doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Sebelum kita datang menyembah Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sore hari ini, malam hari ini ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau yang selalu menuntun, membimbing, menyertai, memberkati kami dari hari ke hari. Kami terus mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami terus memberikan hati kami untuk menyembah Tuhan. Karena Engkau sudah mengasihi kami. Kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ibadah doa kami ini dari awal sampai akhirnya kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini hatiku menyembah-Mu Tuhan. Dengan tulus dan kagum kepadamu ya Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita rasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Sekali lagi ini hatiku Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat isi hatiku. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita memberikan hidup kita sepenuhnya untuk menyembah Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Ya, mengasihi-Mu.
Tuhan kau lihat isi hatiku. Tuhan kau lihat isi hatiku. Tuhan kau lihat isi hatiku. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ini hidup kami menyembah padamu. Ya Yesus, kami kagum akan Engkau. Ya Yesus Tuhan, bawa kami dekat di hadirat-Mu ya Tuhan. Yesus, kami kagum. Biar hati kami tulus menyembah-Mu ya Yesus. Biar hati kami menyembah-Mu ya Allahku ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami perlu Engkau segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Karena Engkau Allah pembela, Engkau Allah penolong kami, Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang setia. Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu. Apapun keberadaan kami Tuhan, Engkau berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Aku sekali-kali tidak membiarkan Engkau. Terima kasih untuk janji Tuhan. Biar kiranya malam hari ini Tuhan, biarkan Engkau berbicara bagi kami. Kami dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari pegang hidup kami, seluruh hidup kami berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu di rumah, mari kita buka hati kita maupun kita yang ada di tempat ini. Biar Roh Kudus menjamah kita melalui firman Tuhan. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersama-Mu. Dekap aku dalam hangatan kasih-Mu ya Yesus Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, Bapa, pegang tanganku. Haleluya, haleluya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersama-Mu. Aku rindu saat teduh bersama-Mu. Dekap aku Tuhan, dekap aku dalam hangat naungan-Mu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam tata-Mu yang aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang, Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu.
perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku, peganglah ku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku Bapa, lebih dari nafasku Bapa. Saya serahkan untuk hamba-Nya. Ku perlukan kasih-Mu Bapa, ya, berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di tengah-tengah setiap jemaat-Mu yang hari ini, saat ini juga mengikuti ibadah doa. Walaupun kami lewat live streaming, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengetahui siapa yang merindukan Tuhan. Kami percaya orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Dan persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Hari ini kami merindukan Tuhan menjamah setiap kami. Tuhan menguatkan yang lemah. Tuhan menuntun kami agar kami boleh berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Biar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan boleh menjamah, menguatkan, mengubahkan, bahkan memulihkan kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, layakkan menjadi berkat. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap dilawat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Ya, shalom saudara-saudara yang kekasih jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini yang pertama kita beribadah lewat live streaming lewat YouTube. Saya percaya dimanapun saudara berada, kalau kita buka hati, Tuhan sanggup untuk menjamah dan memulihkan hidup kita. Saudara-saudara, tema khotbah pada malam hari ini saya beri judul Tetap Survive di Masa-Masa yang Sulit. Tetap survive di masa-masa yang sulit. Kita pasti setuju bahwa kita sedang berada di masa-masa yang sangat sulit. Ya saudara-saudara, kalau saudara mengikuti pidato presiden kita, dia mengatakan bahwa kuartal pertama Indonesia itu laju ekonominya saudara-saudara itu sekitar 2,3%. Tapi kuartal kedua itu bisa minus saudara-saudara. Bisa minus sampai 3 sampai 4, sekian hampir 5%. Saya tidak mengerti hitung-hitungannya kenapa minus apa dampaknya, tapi ini merupakan sesuatu yang sangat rawan buat keberadaan, kemajuan, kesejahteraan dan kehidupan berbangsa ya saudara-saudara. Bahkan kalau saudara mengikuti berita-berita yang sedang update, maka kepala-kepala daerah ini sedang mau pinjem uang ya, mau pinjem uang miliaran atau nggak tahu mungkin sampai triliun. Untuk apa? Untuk membangun roda kehidupan, roda ekonomi daerahnya masing-masing. Dan ini bukan cuma terjadi di Indonesia, ini terjadi di seluruh dunia. Dampak terhadap masyarakat, dampak terhadap ekonomi, dampak terhadap kehidupan itu sedang melanda seluruh dunia. Ya, ribuan, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan perusahaan di seluruh dunia ya sedang berhadapan dengan masa-masa yang sangat krisis.
Kalau ini terus-menerus terjadi, saudara-saudara, maka bisa terjadi krisis sosial, bisa terjadi kelaparan, bisa terjadi sesuatu yang sangat buruk ke depannya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, terutama kurva orang-orang yang positif virus corona. Ya, kita tahu yang positif di seluruh dunia mencapai 15 juta lebih. Indonesia sudah lewat 100.000, saudara-saudara. Bahkan kalau ini tidak bisa teratasi, mungkin akan bisa 2 kali lipat ke depan. Itu artinya apa? Kita sedang berhadapan dengan masa-masa yang sangat krisis. Nah, hari ini kita mau dengar satu berita baik. Kita bisa tetap survive di masa-masa yang sulit. Nah, bagaimana kita bisa survive di masa-masa yang sulit? Kalau survive di masa-masa yang aman, di masa-masa normal itu biasa. Tapi kalau kita bisa survive, bisa tetap kuat, kokoh di masa-masa yang sulit, itu sesuatu yang tidak lazim. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh yang namanya Daniel. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Daniel pasal yang ke-6. Mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 saja. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau satu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian satu kesalahan padanya. Saudara-saudara, ada 2 hal yang patut kita lakukan. Ya, saudara-saudara dimanapun saudara berada, dengar. 2 hal yang saudara patut lakukan. Saya lakukan. Kalau kita mau tetap survive di masa-masa yang sulit. Siapapun saudara, apakah saudara seorang pelajar, mahasiswa, pengusaha, pedagang, siapapun saudara, kalau saudara mau survive di masa-masa yang sulit ini, 2 hal yang saudara catat. Yang pertama, saudara harus ambil bagian saudara. Saudara harus memiliki roh yang bijak, kecerdasan, dan sekaligus integritas. Kecerdasan, dengar saudara, kecerdasan secara pikiran, knowledge, dan kecerdasan di dalam membangun karakter. Ini tidak bisa tidak. Di masa-masa sulit, saudara harus memperhatikan ini. Ini bagian yang tidak boleh tidak kita harus lakukan. Saudara, Daniel berada di masa-masa yang sulit. Alkitab dengan jelas mengatakan negaranya hancur oleh satu bangsa yang namanya Babil. Bangsa ini bangsa yang tidak kenal peri kemanusiaan, tidak kenal bagaimana caranya menghormati kepercayaan. Sebab pada masa Daniel, saudara-saudara, bait suci yang dibangun oleh Salomo itu dihancurkan. Ya, keadaan rusak, infrastruktur hancur, tidak ada masa depan, tidak ada seorang pun yang bisa berbicara tentang masa depan. Saudara-saudara, makanya saudara-saudara, Alkitab pada masa Daniel hidup diceritakan bahwa orang-orang Israel berada dalam keadaan yang sangat melarat. Tentara-tentara dibunuh, saudara-saudara. Orang-orang muda, saudara-saudara, yang dianggap bisa memberikan faedah, manfaat, itulah yang akhirnya dibawa, ditawan ke Babil. Tetapi masa-masa yang sulit ini ternyata kalau saudara mengikuti, 2 kali Daniel menjadi orang penting. Ketika Daniel menjadi orang penting, dia memberikan pengaruh kepada orang-orang yang sebangsanya. Tentu oleh karena pengaruhnya, dia bisa mengajak orang-orang lain sebangsanya untuk merasakan pengaruhnya. Makanya ketika Daniel menjadi orang nomor 1 di Babil,
Dia menyuruh raja untuk mengangkat Sadra, Mesak, dan Abednego menjadi pemimpin-pemimpin. Tetapi saudara-saudara, ketika Babil diruntuhkan, lalu berganti penguasa Darius pada waktu itu, ternyata saudara-saudara, Daniel yang seharusnya juga dibantai karena dia telah kalah perang. Tetapi Daniel ternyata masih dipertahankan. Apa yang menyebabkan Daniel dipertahankan? Tentunya ini bisa berbicara tentang bagaimana Daniel bisa selamat, masih bisa survive. Tentu dia juga bisa memberikan pengaruhnya kepada orang-orang sebangsanya yang ikut tertawan. Nah saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Daniel? Ini yang pertama. Yang juga harus kita lakukan di masa-masa sulit ini. Saudara boleh perhatikan di dalam ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Pada waktu Babil digulingkan saudara-saudara, maka saudara-saudara kerajaan Darius dipimpin oleh 3 pemimpin. Salah satunya Daniel. Nah 3 orang ini membawai begitu banyak pejabat. Gubernur, bupati, wali kota, itu ada 120. Nah saudara-saudara, waktu berjalan, ternyata Darius melihat bahwa Daniel ini perlu diangkat menjadi orang nomor 1 lagi. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi Daniel mau diangkat lagi menjadi orang nomor 1. Ini kan berbicara tentang survive. Di masa-masa yang sulit, Daniel tetap kokoh, Daniel tetap hebat. Nah apa kuncinya? Bagian yang pertama yang harus kita lakukan, mari belajar seperti Daniel. Saudara catat ini ya, ayat 4 dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi. Artinya saudara-saudara, Daniel ini memiliki satu kelebihan, satu kecerdasan, pekerjaannya melebihi yang lain. Hari-hari ini kita perlu belajar saudara-saudara untuk hal ini. Di tengah-tengah kesulitan yang ada, di tengah-tengah persaingan yang semakin sulit, di tengah-tengah lapangan pekerjaan yang semakin sulit, di tengah-tengah kompetitor yang semakin akhirnya semakin semakin ketat. Saudara-saudara, kita tidak bisa biasa-biasa saja. Saudara perlu cerdas. Kita perlu berhikmat. Saudara-saudara. Saudara perlu berhikmat. Kalau kita biasa-biasa saja, saudara bawa presentasi biasa-biasa saja. Dimanapun saudara berada, jadi pelajar biasa-biasa saja. Jadi mahasiswa biasa-biasa saja. Jadi pedagang biasa-biasa saja. Bawakan presentasi, bawakan sesuatu biasa-biasa saja. Saudara, di luar sana begitu banyak orang yang mungkin bisa menyaingi saudara. Ini penting. Kenapa? Karena saingan begitu banyak. Kalau kita biasa-biasa saja saudara-saudara, maka kita menjadi orang-orang yang bisa saja tidak kepake. Nanti pemimpin akan ngomong, ada lu nggak ngaruh. Kenapa? Karena biasa-biasa saja. Itu sebabnya mari saudara-saudara ambil bagian kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit, mari kita upgrade kemampuan kita. Mari kita jangan diam. Mari berusaha untuk mengupgrade, berusaha untuk mencari sesuatu, menambah skill, ikut sesuatu. Saudara dengar kabar-kabar, saudara ikuti perkembangan. Nah bagian kita yang pertama ini, bagian kita yang kedua saudara-saudara, saudara harus memiliki integritas. Saudara harus menjadi orang-orang yang terkenal baik, terkenal sopan, terkenal jujur. Ini bicara tentang integritas, ini bicara tentang karakter. Kenapa saudara-saudara? Karena ini juga menjadi alat supaya kita masih tetap bisa bertahan. Apa yang bisa membawa orang untuk tetap, apa yang bisa membawa orang untuk memasuki posisi-posisi hebat di dalam satu badan, organisasi atau perusahaan adalah skill. Adalah kemampuan, adalah talenta. Tapi apa yang mempertahankan dia untuk tetap berada di atas adalah integritas, karakter. Kita pernah mendengar saudara-saudara, banyak orang-orang hebat telah memimpin partai-partai besar. Banyak orang-orang hebat telah memimpin badan-badan di dalam pemerintahan. Tapi ternyata akhirnya mereka sebentar saja. Akhirnya mereka tersandung oleh beberapa kasus yang menyebabkan mereka akhirnya masuk di dalam penjara. Kenapa saudara-saudara? Karena integritas. Nah saudara-saudara, ketika Daniel mau diangkat menjadi orang nomor 1 saudara-saudara.
Maka begitu banyak orang tidak menginginkannya. Dia dibenci, kenapa? Karena dia bukan penduduk asli. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau satu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati satu kelalaian atau satu kesalahan padanya. Daniel merupakan adalah orang yang baik, orang yang jujur, orang yang berintegritas. Inilah yang menyebabkan Darius suka terhadap orang ini. Saudara-saudara, saudara boleh pintar, saudara boleh punya pengalaman. Tapi kok kalau orang yang tidak jujur, orang yang emosian, saudara-saudara kita tidak bisa pakai orang-orang yang seperti ini. Nah, berkaitan dengan penyakit, saudara-saudara. Saudara harus ambil bagian. Bagaimana kita bisa tetap survive di tengah-tengah pandemi yang luar biasa ini. Mari kita ambil bagian kita. Kita perlu berhikmat. Di dalam Amsal pasal yang ke-22. Amsal pasal yang ke-22. Ayat yang ke-3. Demikian dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Hari-hari ini saudara-saudara, angka orang terpapar virus corona semakin banyak. Bahkan saudara-saudara, kalau saudara suka baca. Hari ini ada gelombang kedua serangan virus ini di beberapa negara. Lalu ditulis, kalau saudara baca detik.com, ya ada 10 negara. Ternyata Indonesia masuk di dalamnya. Cina ada serangan yang kedua. Ya Korea Selatan, di situ ada Vietnam, ada beberapa negara saya lupa. Nah saudara-saudara ada serangan yang kedua. Artinya kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berhenti. Yang pertama saja masih terus bergejolak dan begitu banyak orang meninggal dunia. Nah kalau kita ini tidak bijaksana saudara-saudara, kita kendor terhadap protokoler kesehatan. Ya tetap memakai masker, beberapa ditambah dengan face shield. Lalu kita sering cuci tangan, kita jaga jarak, kita menghindari kerumunan-kerumunan yang tidak terlalu penting ya saudara-saudara. Kalau kita mengabaikan ini, kita bisa terpapar. Dan kalau kita sudah terpapar saudara-saudara, maka kita akan menderita kerugian. Ya kerugiannya, ya kalau saudara juga sering baca, ada orang yang sembuh, tapi ya ada mengalami kecacatan. Ada potensi untuk meninggal dunia enggak? Ya saudara-saudara, kita lihat ada datanya. Dan sangat berbahaya, bukan berarti tidak bisa sembuh, yang sembuh juga banyak. Tapi paling tidak saudara-saudara di tengah pandemi ini, mari kita memiliki kebijakan, kita ambil bagiannya. Sama seperti kehidupan ya, Daniel telah melakukan protokoler kehidupan. Apa itu protokoler kehidupan untuk survive? Hidup berhikmat. Plus apa? Miliki integritas. Ini protokoler untuk hidup. Untuk kesehatan ya kita harus pakai protokoler kesehatan. Ini hal yang pertama. Bagaimana kalau saudara mau survive di tengah-tengah masa sulit? Ya. Saya tutup di bagian yang kedua, yang terakhir. Saudara dengar. Yang kedua, bagaimana kita bisa survive? Saudara harus lebih mengandalkan Tuhan di atas protokoler bagian kita. Protokoler kehidupan, yes. Saudara, saudara harus cerdas, harus punya talenta yang melebihi upgrade diri saudara. Saudara harus punya integritas. Tapi ingat nih saudara-saudara, protokoler kehidupan satu kali juga tidak bisa tolong kita. Kenapa? Kita belajar dari Daniel. Saudara-saudara, ketika Daniel mau diangkat jadi orang nomor 1, itu pejabat-pejabat yang lain, seluruh pejabat saudara-saudara, itu tidak menginginkannya. Seluruh pejabat tidak menginginkannya dan berusaha untuk menggagalkannya. Kalau saudara perhatikan ayat yang Daniel 6 ayat yang ke-5, coba lihat. Daniel 6 ayat 5. Tolong. Ya. Kemudian para pejabat tinggi dan para wakil raja itu berarti 120 plus 2.
Ini kan orang-orang yang memegang pemerintahan ini. Ini kan dewan, pejabat. Ya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tapi mereka tidak mendapat alasan apapun dan atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati satu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Dan mereka akhirnya ngumpul, rundingan. Gimana nih? Kita tidak bisa menjatuhkan Daniel. Masa bisa orang bukan penduduk asli memimpin kita? Nggak benar ini. Yuk kita rapat. Tapi mereka kesulitan. Tapi mereka tidak kehilangan cara. Lalu mereka mulai rapat, rundingan. Dan ditemukanlah satu jalan. Coba lihat ayat 6. Ayat 6 dikatakan, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya. Nih saudara-saudara, akhirnya ditemukanlah satu formula, satu kebijakan yang bisa menggagalkan Daniel untuk jadi orang nomor 1. Kemudian bergegas-gegaslah, dikatakan para pejabat tinggi ini datang kepada raja dan berkata, ya Raja Darius, kekala hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri, bupati telah mufakat. Ini dapat satu keputusan. Supaya dikeluarkan kiranya penetapan raja dan ditetapkan satu larangan, undang-undang. Agar barang siapa dalam waktu 1 bulan menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa, doa maksudnya, praise and worship, atau manusia kecuali kepada tuanku raja, maka ia akan dieksekusi mati. Dilemparkan ke dalam gua singa. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa, ayat berapa ya? Ayat 9. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah satu surat perintah yang tidak dapat diubah. Menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat lagi dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Dan akhirnya saudara-saudara, karena Daniel sudah melanggar undang-undang yang telah dibuat, Daniel akhirnya ditangkap, dieksekusi mati, masuk gua singa. Bapak Ibu Saudara dengar nih. Protokoler kehidupan yang pertama wajib. Saudara-saudara, Daniel sudah lakukan. Dia punya skill melebihi, dia cerdas. Saudara-saudara, ini yang dibutuhkan saat-saat ini. Tapi bukan cuma skillnya, bukan cuma berhikmat, dia berintegritas. Tapi saudara-saudara dengar, skill, moral, satu kali tidak bisa tolong kita. Protokoler seketat apapun, satu kali tidak bisa tolong kita. Buktinya apa saudara-saudara? Daniel. Dan akhirnya saudara-saudara sebuah undang-undang akhirnya bisa menjebak Daniel. Daniel ditangkap dan akhirnya diapain saudara-saudara? Dieksekusi mati. Apakah skillnya bisa tolong dia? Tidak bisa. Apakah ketika dia bernego kepada raja dan berkata, Tuanku raja, bukankah negara ini telah diuntungkan oleh hasil kerja saya? Bukankah saya tidak pernah mengkhianati engkau? Bukankah saya jujur? Bukankah saya setia? Bukankah saya telah membanting tulang, memeras keringat? Bukankah saya telah mempersembahkan sesuatu buat raja? Apakah ini dapat menolong Daniel? Tidak. Tidak. Daniel tetap akhirnya masuk gua singa dan menghadapi kematiannya. Saat-saat seperti ini saudara-saudara, ada satu hal yang perlu saudara ingat. Protokoler bagian kita memang perlu. Tapi di atas protokoler kehidupan yang harus kita lakukan, ada satu hal yang jauh lebih penting. Yaitu apa? Saudara harus berlindung pada perlindungan yang tidak pernah tergoyahkan, yaitu perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, ketika Daniel akhirnya dimasuki ke dalam gua singa, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada seekor singa pun yang bisa dan mau sanggup menyentuh Daniel
apalagi merobek-robek tubuhnya. Artinya saudara-saudara, Daniel terselamatkan. Apakah Daniel terselamatkan karena kepintarannya? Apakah Daniel terselamatkan karena moralnya? Apakah Daniel terselamatkan karena protokoler kehidupannya? Tidak. Daniel terselamatkan karena dia mengandalkan perlindungan yang tidak pernah tergoyahkan. Saudara-saudara, hari-hari ini saya mau challenge kepada saudara-saudara. Kita sebagai orang percaya, ya wajib kita mengikuti protokoler kehidupan. Apalagi menghadapi pandemi ini, wajib mengikuti protokoler kesehatan. Tapi berapa banyak saudara-saudara lebih pede karena protokoler kesehatan yang saudara lakukan. Lebih daripada saudara mengandalkan Tuhan. Justru saudara-saudara, ketika saat-saat ini kita memang harus menggunakan protokoler kesehatan. Tapi saya mau katakan kepada saudara-saudara, satu kali protokoler kesehatan yang kita lakukan tidak bisa tolong kita. Kalau saudara sering baca ya saudara-saudara, saudara pasti akan menemukan satu berita bahwa droplet yang keluar dari seseorang ketika dia berbicara, ketika dia berteriak. Saudara-saudara, itu ada yang meneliti ukurannya itu bisa nano. Nano itu udah gak bisa kelihatan. Saudara-saudara, kalau kita pakai face shield, itu titik-titiknya kelihatan. Kalau kita diterangin, itu dropletnya itu masih halusnya bisa kelihatan. Nano itu bisa tidak kelihatan. Artinya begitu kecil. Nah nano ini disinyalir, droplet nano nih percikannya yang berukuran nano, itu disinyalir dia bisa terbang di udara dan bisa bertahan beberapa jam. Artinya di udara sekarang ini begitu banyak virusnya. Apakah kita bisa begitu yakin bahwa kita tidak menghirupnya? Apakah kita bisa begitu yakin bahwa protokol kesehatan itu sudah kita lakukan? Kita tidak tahu, kita menerima barang, kita menyentuh orang, kita berhadapan dengan orang yang tanpa gejala. Kita punya kesempatan untuk berpaparan dengan kemungkinan virus ini. Apakah saudara begitu yakin? Sehingga saudara tenangnya karena protokoler? Saya berharap saudara-saudara kita tidak lupakan protokoler. Tapi saya berharap saudara seharusnya kita tenang. Karena kita yakin kita mengandalkan Tuhan. Dialah satu-satunya perlindungan kita. Ketika kita sudah melakukan bagian kita dan kita tanpa sengaja saudara-saudara terpapar. Saya percaya orang-orang yang percaya. Orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Tuhan pasti akan lindungi. Ini janji Tuhan saudara-saudara. Saya tutup dengan bacaan satu ayat di dalam Mazmur 46. Ini ayat penutup, saya tidak akan panjangkan lagi. Mazmur 46, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang dan oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goyang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara-saudara, kota benteng kita, perlindungan kita adalah Allah. Satu kali saya beberapa minggu yang lalu diundang satu khotbah di perusahaan. Saudara-saudara, salah satu pemimpinnya menyarankan kepada seluruh rekan-rekannya, pegawai-pegawainya untuk betul-betul sungguh-sungguh berdoa. Karena ini perusahaan coklat ya saudara-saudara, pegawainya ribuan ya di pabrik coklat itu. Dia berkata kalau kita salah satu terpapar ya tentu perusahaan ini akan dipantau dan akan di stop 2 minggu. Dan tentu produksi akan terganggu, pemasukan keuangan akan terganggu. Dan itu akan kena kepada kita. Hari-hari ini mari kita sungguh-sungguh berdoa. Saudara jangan andalkan cuma protokoler. Karena kita perlu perlindungan Tuhan. Saya challenge kepada saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kita harus pakai protokol kesehatan. Tapi kalau saudara mau tenang. Tenanglah bukan karena ini. Tenanglah karena saudara punya Allah. Mari hari-hari ini saudara mesti cari Tuhan sungguh-sungguh. Doa lebih sungguh. Kenapa? Karena tidak ada jaminan protokoler kehidupan bisa melindungi kita. Satu-satunya perlindungan hanya dari Tuhan. Kiranya saudara-saudara yang mengikuti doa ini,
Saudara-saudara perlu betul-betul cari Tuhan sungguh-sungguh. Dimanapun saudara berada, doakan suami saudara, doakan istri saudara, doakan anak-anak saudara, doakan biar perlindungan Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari saudara-saudara kita datang kepada Tuhan lewat satu pujian. Yesus sahabatku, kaulah perlindunganku. Mari kita buka hati, izinkan kita terus cari Tuhan. Biar perlindungan Tuhan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Yesus sahabatku, kaulah perlindunganku. Katakan, Yesus, kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara saudara kau dengar firman Tuhan dan kau berkata, hari-hari ini saya sedang takut, hari-hari ini saya sedang dilanda kekhawatiran. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang telah kehilangan keluarga saudara oleh karena pandemi ini. Saudara-saudara dengar, protokoler kesehatan wajib kita lakukan. Tapi dengar, satu perlindungan sejati yang dapat melindungi keluarga saudara, yang dapat melindungi diri saudara, yang dapat melindungi anak-anak saudara. Bukan kepintaranmu, bukan maskermu, tapi Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia tidak pernah berubah. Dia izinkan masalah ini terjadi supaya kita semakin mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini kalau mesbah doa saudara mulai berkurang, ada tahun-tahun yang telah terhilang. Saudara-saudara yang jarang berdoa, siapapun saudara yang menyaksikan acara ini, ya ikut doa ini. Mari saudara bertobat, bangun kembali, cari Tuhan lagi sungguh-sungguh. Dialah perlindungan saudara. Kalau engkau dengar suara Tuhan hari ini dan kau rindu didoakan, taruh tangan saudara yang di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Siapapun engkau yang hari-hari ini dilanda kekhawatiran dan ketakutan, dan engkau dengar suara Tuhan yang menyapa engkau hari ini, taruh tangan di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Mari katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu, yes, di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Sekali lagi katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Engkaulah satu-satunya, Engkaulah penolong kami, perlindungan, kota benteng kami. Beri
ibadah. Satu tangan boleh angkat ke atas, katakan, mulialah Engkau, dahsyatlah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau berharap kepadamu. Kami mau mengandalkan Engkau. Kami mau berharap. Kami mau mengandalkan. Karena Engkau saja Tuhan penolong. Karena Engkau saja penghibur. Karena Engkau saja pelindung kami. Oh, haleluya, 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 haleluya. Saudara yang taruh tangan di dada, dengarkan. Tuhan mengasihi engkau. Dia andalanmu satu-satunya. Ambil bagian saudara. Mari bertanggung jawab atas hidup saudara. Tapi tetaplah menjadi penolong satu-satunya hanya Tuhan. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di rumah mereka masing-masing yang mengikuti ibadah doa malam hari ini. Mari Engkau jamah Tuhan. Dalam nama Yesus, segala kekhawatiran hari ini dicabut. Karena kebenaran iman kami Tuhan. Bersama Tuhan kami aman. Bersama Tuhan kami ada dalam perlindungan Tuhan. Hari-hari ini kalau ada mereka yang sedang mengalami kesusahan, dilanda krisis ekonomi, Tuhan kami percaya Engkau telah memperdengarkan suara. Ajar kami berhikmat Tuhan, mengambil bagian kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan sanggup untuk menolong kami. Kalau ada hari-hari ini mereka yang sakit, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Biar kuasa bilur-bilur Tuhan menjemuk. Terima kasih Bapak. Bangun mesbah doa. Setiap saat mengandalkan Tuhan, Engkau akan melihat kemurahan-Nya menyertai saudara. Bapak, terima kasih, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tapi hamba-Mu punya keyakinan Roh Kudus tidak berhenti. Bahkan memampukan kami melakukan kehendak Tuhan. Sungguh Tuhan baik. Kami diberkati Tuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada yang memimpin doa. Baik, saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, kalau saudara diberkati Tuhan, kita tiba saatnya untuk kita berdoa. Saudara berdoa di rumah dengan antusias. Di awal saya bilang, doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nanti saudara Boski Simatupang akan memimpin kita di dalam doa. Kita terlebih dahulu naikkan satu pujian iman. Kuasamu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar. Tak pernah terlambat pertolongan. Pulihkan bangsa kita, pulihkan gereja kita. Haleluya. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shakala rabata sikyala rabala 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 rabala. Shakala rabala 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 rabala. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus selama-lamanya. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan berdoa buat bangsa negara kami ya Tuhan. Bangsa negara kami Tuhan yang saat ini Tuhan sedang menghadapi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Kamu berikan hikmat kepada pemerintahan kami Tuhan. Di dalam mengatasinya ya Tuhan. Tolong ya Tuhan.
Haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan buat setiap rumah sakit. Biarlah ya Tuhan Kau mencukupkan Tuhan segala peralatan yang ada. Supaya semuanya Tuhan, oh Tuhan, dapat mengobati setiap pasien yang ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai Tuhan setiap peralatan yang ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat para tenaga medis Tuhan. Mereka ada di garda terdepan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Kau menolong mereka Tuhan. Jagai lindungi mereka Tuhan. Pagi siang malam mereka berhadapan dengan pasien yang terpapar virus COVID-19 ini Tuhan. Karena itu Tuhan, jagai mereka Tuhan. Sertai mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, kami serahkan Tuhan pemerintahan kami Tuhan dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhanlah yang menolong. Haleluya, kami juga berdoa Tuhan buat pemulihan ekonomi bangsa ini Tuhan. Dalam segala bidang ya Tuhan. Oh Tuhan, bidang perdagangan, bidang BUMN, bidang oh Tuhan perindustrian Tuhan, bidang pertanian, bidang perikanan dan lain sebagainya Tuhan. Tuhanlah yang memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai Tuhan kementerian-kementerian yang ada Tuhan, supaya mereka Tuhan dapat cakap Tuhan, bekerja Tuhan, sehingga perekonomian kami Tuhan tetap terjaga ya Tuhan, tetap terberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat keamanan bangsa kami Tuhan, dari ancaman terorisme Tuhan. Oh Tuhan, Kau tahu Tuhan, ancaman terorisme Tuhan di bangsa ini begitu besar Tuhan. Sudah masuk kemana-mana Tuhan, di sekolah-sekolah, kampus-kampus, bahkan instansi-instansi pemerintahan. Karena itu Tuhan, malam hari kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau halaukan itu semua Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Mari Tuhan, pakai pemerintahan Tuhan di dalam mengatasi ancaman terorisme ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan, ancaman-ancaman yang ingin Tuhan mengubah ideologi bangsa kami Tuhan. Oknum-oknum yang ingin mengubahnya Tuhan, kami berdoa jamah hati mereka Tuhan, supaya Tuhan mereka sadar Tuhan akan apa yang mereka perbuat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjagai, melindungi Tuhan keamanan bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, pemerintahan-pemerintahan pusat, kota-kota besar, sampai kepada desa-desa Tuhan. Engkau jagai, lindungi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia Tuhan. Bahkan secara khusus di bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bangkitkan gereja-gereja Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang peduli akan jiwa-jiwa. Gereja-gereja Tuhan yang betul-betul Tuhan mengasihi jiwa-jiwa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Biarlah Tuhan gereja-gereja Tuhan tidak hanya fokus membangun kerajaan sendiri, tidak hanya fokus Tuhan memperbesar gedungnya, tetapi fokus kepada jiwa-jiwa, memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan bangkitkan gereja-Mu ya Tuhan di akhir zaman ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat generasi muda bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan bangkitkan Tuhan generasi-generasi muda yang takut akan Tuhan, seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego Tuhan. Bangkitkan itu Tuhan, generasi muda yang mengasihi bangsa ini, rela berkorban buat bangsa ini ya Tuhan. Bangkitkan itu Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Mari Tuhan perlengkapi Tuhan generasi-generasi muda Tuhan. Persiapkan mereka semua Tuhan untuk membangun bangsa ini Tuhan, untuk membawa bangsa ini Tuhan semakin maju Tuhan, semakin besar ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, segala pengaruh-pengaruh buruk Tuhan, narkoba, pergaulan bebas, apapun itu Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, jaga lindungi orang-orang muda, jaga lindungi mereka semua Tuhan, karena mereka adalah harapan bangsa ini Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan semua doa kami ini Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Sempurnakan doa kami ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa dengan segenap hati kami, dengan kesatuan hati kami, maka Engkau Tuhan akan mendengarnya dari sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Setelah kita menikmati hadirat Tuhan, kita diberkati melalui firman Tuhan, kita boleh berdoa untuk bangsa dan gereja-gereja. Dan saat waktunya untuk kita akan mengakhiri ibadah doa kita di malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri semua, kita bersyukur kepada Tuhan dan nanti kita akan terima doa berkat dari Bapak Gembala. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagi di setiap langkahku. Ku mau sekali lagi, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan doa-doa syafaat kami. Dan kami percaya bahwa Engkaulah Bapa di sorga yang mendengarkan seruan doa kami. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan kesehatan, berkati dan kecukupan. Anak-anak yang sedang belajar online pun Tuhan berikan kesanggupan, kepandaian, semangat untuk tetap terus belajar. Untuk pekerjaan yang kami jalani, kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menolong supaya kami dapat bekerja dan baik, bahkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Terima kasih Tuhan. Bentar kami akan akhiri ibadah ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang berkuasa akan terus menolong hidup kami. Karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Terimalah dengan sukacita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.